Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Nia di channel Blue Radin. Kenapa gue agak serius hari ini? Karena gue hari ini bersama seseorang dan kita berdua bakal nge-share pengalaman horor semasa kecil. Mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang mengalami pengalaman horor semasa kecil, tapi gue rasa nggak banyak yang merekamnya secara detail di pikiran kalian, dan mungkin kalian sudah berusaha untuk melupakannya, tapi pengalaman horor gue sama seseorang ini sebegitu menyeramkannya sampai saat ini hal itu masih terekam dengan baik di memori kami gitu. Jadi sekarang gue perkenalkan ke kalian. Jadi ketawa. Udah serius-serius. Ini siapa namanya, Mbak? Lama namanya Mbak. Jarang-jarang manggil dia Mbak. Biasanya Teteh. Ya, gue Tita. Gue kakaknya Nia. Nah, kenapa gue biasa manggil Teteh? Karena dia kakak gue. Dan kalau ini kita punya pengalaman horor ya. Kita punya pengalaman horor bersama yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi itu kejadiannya itu mungkin sekitar gue kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Gue SMA. Dan dia SMA kelas 1. Jadi kami berdua berpaut 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi gue kelas 5 SD, Teh Tita nih kelas 1 SMA. Dan waktu itu kejadiannya kita lagi nginep di Serang. Lagi nginep di Serang. Jadi orang tua, bapak itu kan punya adik, satu-satunya adik, dan adiknya, kita manggilnya Bibi ya. Nah, Bibi ini tinggalnya di Serang, dan saat itu lagi mau mengadakan hajatan ya, anaknya merit. Ada gitu. acara Ada acara lah. Nah, waktu itu papa diundang kan, jadi karena waktu itu kita masih kecil-kecil, gue masih kecil maksudnya, terus belum adek gue lagi gitu kan, masih umur 4 tahun waktu itu kalau nggak salah. Ya udah, jadi kita semua sekeluarga plus Uwa ya, waktu itu kakaknya papa dan istrinya ikut juga gitu. Nginep di tempat yang sama. Ya, nginep di tempat yang sama. Jadi waktu kita ke Serang langsung kan ke rumah Bibi. Nah, sampai di rumah Bibi kita udah nggak boleh lagi nyari penginapan karena katanya ada tetangganya ya waktu itu ya bilang. Tetangga baik lah yang menyediakan tempat untuk kami menginap gitu. Dan karena ada Uwa sama istrinya, terus orang tua gue dan gue, jadi pas banget nih karena kamar yang mereka sediakan ada 3 kamar. Dan 3 kamar itu terletak di lantai 2 sebuah rumah. Nah, di lantai bawah itu memang mereka tinggal ya. Jadi memang rumah itu nggak kosong guys. Jadi rumah itu ada yang tinggal di situ gitu. Tapi notabene memang yang ditempati secara aktif itu hanya di lantai 1. Nah, di lantai 2 mungkin memang rutin dibersihkan karena waktu kita nyampe sana juga bersih keadaannya. Jadi lantai 2-nya digambarkan denahnya seperti ini. Jadi kamarnya itu kan ada tangga. Nah, kalau dari denah ini kalian bisa lihat ada tangga. Terus dari tangga, di sebelah tangga itu sebelah sana ya? Ya. Sebelah sana itu kamar pertama. Nah, itu ditempati oleh orang tua kan, papa, mama sama adik yang kecil. Nah, terus di kamar sebelah tangga lagi, nggak jauh dari tangga itu kamar kedua ditempati sama Uwa dan istrinya. Nah, di sebelah kamar Uwa ini ada kamar kita, jadi ada 1 kamar lagi nih guys. Nah, kamarnya itu luas ya, enak. Dan luas banget. Lo nggak bisa bilang itu kecil ya. Karena untuk ukuran itu lapang banget. Lapang lah gitu. Jadi dengan tempat tidur berukuran king size. King size ya.
Udah gitu panjang gitu kan. Jadi pokoknya leluasa lah gitu di kamar itu. Nah, actually bersih sih di situ. Dan bersih dan suhu maksudnya untuk ukuran tanpa AC ya. Untuk ukuran tanpa AC hawanya itu sejuk. Sejuk gitu. Terus jadi di kamar kita itu ada pintu dan di sebelah pintu itu ada deretan kaca nako ya. Deretan kaca nako ditutup hordeng gitu kan. Jadi ada hordengnya. Nah, sedangkan di depan kamar kalau yang belum tahu kaca nako seperti apa. Iya. Oh iya. Itu zaman dulu banget ya kaca nako. Tahun berapa tahun? Zamannya kita kecil lah pokoknya. Ya, kita ngomong-ngomong anak 90 ya, anak 80, 90. 80-an ya. Generasi yang nggak ada matinya. Jadi yang lagu-lagunya lagi ngetren lagi sekarang. Ya. Nah, itu di depan kamar ya, di depan kamar ada kayak koridor gitu kan. Jadi dari tangga terus langsung koridor panjang gitu kan. Nah, kamar berjejer-jejer. Di sepanjang koridor itu ada kamar-kamar. Nah, ada kamar yang ditempatin Uwa, terus ada kamar kita berdua nih. Nah, di koridor itu ada kaca nako sebagian, terus ada kaca besar yang nggak ada ventilasinya kan, jadi cuma kaca doang. Kaca mati lah itu. Nah, kaca mati. Terus ada kaca nako lagi ya? Kaca nako lagi. Kaca nako lagi di sebelah sana. Nah, di depan kaca besar itu menghadap ke kebun ya, kayak kebun lah, kayak taman dalam rumah gitu. Nah, di tengah-tengah taman itu ada yang namanya pohon mangga. Pohon mangganya besar. Pohon mangga besar di tengah rumah. Iya, di tengah rumah, maksudnya di taman yang ada di dalam rumah gitu. Di dalam lingkungan rumah lah pokoknya. Itu yang terlihat, karena kita kan di lantai 2 ya. Jadi yang terlihat di depan jendela itu pas percabangan dahan. Jadi kan kalau batang pohon kan gede gini, terus ada dahan-dahan gitu kan. Nah, yang terlihat di lantai 2 itu ya pas percabangannya itu gitu. Terus dan sedikit daun-daun sampai nggak kelihatan malah ke atasnya ya. Nggak kelihatan. Nah, kejadiannya itu kita mulai ada di sana itu kan sore ya. Sore sebelum maghrib, terus sempat makan malam juga kan. Habis makan malam kita balik lagi ke situ, siap-siap buat istirahat gitu kan. Karena perjalanan dari Jakarta ke Serang lumayan lah, apalagi zaman dulu kan belum ada tol macam-macam gitu kan. Jadi ya lumayan lah gitu, perjalanannya lama. Nah, akhirnya pas kita mau istirahat, udah tuh istirahat. Cuma kan nggak bisa, namanya anak kecil ya, nggak bisa langsung tidur. Iya, nggak bisa langsung tidur, kita energinya tuh belum habis gitu kan. Jadi gua sama Tetita ngobrol-ngobrol dulu kan. Nah, bercanda, lagi ketawa-ketawa. Pas lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba gue diem melihat ke satu titik, terus dia juga diem guys. Tapi gue nggak nyadar kalau dia diem gitu. Pokoknya gue ngeliat ke satu titik dan gue bengong gitu. Tau nggak apa yang bikin bengong? Aduh, kok gue merinding. Jadi itu kan tadi gue udah bilang ada pintu kamar. Sampingnya kaca nako. Nah, dan ada hordeng di situ. Nah, itu tau nggak? Kaca nakonya kayaknya ketutup deh ya. Seingat kita ketutup gitu makanya. Dan dikunci gitu loh. Iya, jadi kaca nako tuh ada kuncinya. Jadi dia bisa dibuka, terus bisa ditutup, terus jeglek gitu, ada kuncinya. Dan itu dari dalam? Iya, dari dalam gitu kuncinya. Nah, itu di balik hordeng itu muncul something. Muncul tangan, guys. Tangan. Merinding kan? Tangan doang. Nah, dari tangannya itu sebenarnya nggak bisa dibilang tangan ya. Tangan itu karena bentuknya punya 5 jari kali ya. 5 jari dan telapak tangan. Dan tapi, ada lengan iya, segini lah gitu. Hand grip gitu ya. Nah, itu tangannya itu sebenarnya berbentuknya lebih ke tulang ya, tulang tangan gitu ya. Jadi kalau ngebayangin ini tangan yang kondisinya itu seperti kayak meleleh.
Jadi dagingnya yang seakan-akan tuh udah pada copot-copot. Udah Jadi pada copot-copot. ini dan panjang-panjang dan kurus-kurus gitu. Ya karena memang bentukannya kayak tulang hampir sih. seperti tulang, Kayak tapi tulang ada gitu. daging masih Masih sedikit-sedikit kayak gitu. nempel-nempel yang agak-agak meleleh-meleleh. Mungkin gitu. kalian pernah Dan lihat di agak-agak gosong dikit. Iya, kalian pernah lihat di film atau di apa yang korban kebakaran atau apa? Nah, iya semacam itulah gitu. Jadi Dan itu merogoh. Iya, merogoh masuk ke Dari luar itu merogoh ke pintu. balik, iya merogoh ke pintu ya, ke balik hordeng gitu, dari balik seakan-akan hordeng. dia mau buka pintunya gitu. Merinding kan? Jadi itu apa? Gue ngeliat ke situ terus diem. Dikirain itu saudara gitu kan. Kok tangannya begitu gitu. Terus bersuara. Terus gue bilang, teh apa gitu. Terus dia langsung bilang, Jangan bicara. iya. Udah, diemin aja. Aduh, gue tidur yuk. Gue masih merinding. Udah yuk, kita tidur yuk. Terus kita langsung Tarik tarik selimut. Dia Sampai Dek, kepala. baca ayat kursi yuk. Udah nggak bisa ngebayangin. Allahul la ilaha illallah. Langsung baca ayat kursi, guys. Dan itu sampai berkali-kali sampai kita ketiduran ya. Ya, lu sempat tangis sih. Lu sempat tangis karena gue lupa. Takutnya. Sampai gue bilang udah deh, terusin aja baca, jangan nangis dan usahain untuk tidur. Dan akhirnya sampai kita ketiduran sendiri. Sampai ketiduran loh kayak gitu. Terus bangun-bangun pagi ya. Itu pun diketok-ketok papa ya. Iya. Diketok papa, terus Nanya, papa masuk gitu kan, kita bukain pintu terus papa masuk. Nanya, gimana tidurnya semalam gitu. ada gangguan nggak? Terus ya kok papa nanyanya kayak tahu sih gitu kan. Ini papa kali ini yang ngerjain. Ternyata enggak, guys. Jadi ternyata semua penghuni lantai 2 di rumah itu Yang notabene adalah tamu serombongan ini gitu. Itu semuanya diganggu gitu, dan gak cuma kita doang. Jadi gangguannya beda-beda. iya, gangguannya beda-beda. Jadi kayak bokap tuh gangguannya itu sepanjang malam itu sampai nggak bisa tidur, sampai mau azan subuh gitu baru tidur. Karena berisik. Jadi ada orang kayak lari-larian di tangga turun gitu. naik tangga, udah duduk. Karena udah nyampe di atas lagi turun lagi duduk gitu. Jadi masih merinding sih. Asli loh, bener. Nah, itu bokap. Terus kalau Uwa bukan dari tangga, walaupun tetap sebelah tangga, tapi sepertinya tidak mendengar suara tangga karena kehalang kamar mandi mungkin ya. Tapi dapat gangguan dari kamar mandinya. Bolak-balik dia harus ke kamar mandi karena mau ngecek kok ada yang mandi di dalam. Itu yang dia dengar. Jadi setiap kali itu dia buka kamar mandi nggak ada orang. Dan lantai kamar mandi itu kering. Gitu loh. Akhirnya tutup lagi, dia balik lagi ke tempat tidur. Baru mau lap lagi. Gitu. Tiba-tiba dengar lagi ada orang mandi. Dia bangun lagi ke kamar mandi lagi, nggak ada lagi. Dan itu berlangsung terus-menerus berulang kali sampai menjelang subuh. Kita doang yang aman sebenarnya. Iya, kita masih maksudnya kita nggak keganggu sampai subuh lah gitu kan. Tapi ya karena gitu. Padahal itu tangan itu masuk itu belum tengah malam loh ya. Itu masih jam 11, jam 10 nggak nyampe. Masih jam 9-an itu. 9-an ya. Karena kan kita kan pulang makan malam itu kan memang agak lebih cepat lah. Lebih cepat, kemudian kan kita langsung istirahat karena besok pagi-paginya mau akad nikah. Jadi kita harus persiapan dari pagi gitu loh. Iya, jadi masih sore banget. Jadi udah ada gangguan kayak begitu gitu. Nah, kalau bokap sama Uwa itu kayaknya mulai dari agak tengah malam ya. Jadi kejadian mandi sama naik turun tangga itu. Ternyata kita semua masing-masing kamar itu ada gangguannya. Dan pas ditanya ke yang punya rumah, ternyata memang udah 2 tahun ya nggak ada yang menghuni di lantai itu atas. Tidak pernah dihuni, hanya dibersihkan, tapi nggak pernah ada yang nempatin gitu. Nah, karena dia pikir mau ada hajatan, jadi butuh tempat buat tamu gitu kan, dia berbaik hati buat menawarkan gitu. Tapi ya begitu, ternyata ada ada something. Dia sendiri sih kayaknya belum pernah ngalamin ya.
kayaknya Iya. atau Nggak tahu juga diumpetin sih. ya. Kan bisa aja Iya, lah. nggak tahu Namanya juga rumah sih. sendiri kan. Iya. Pasti kayaknya sih kalau itu pasti ada sih, dia denger-dengar sesuatu mah pasti ada. Kalau mau jujur ya. Cuman kan nggak mungkin Cuma lah. nggak mungkin dia cerita kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan aja. Nggak tahu deh nempatin. Ya itu sih, itu salah satu pengalaman menyeramkan buat gue gitu, dan sampai sekarang tuh gue masih inget bayangan apa, masih terlekat dengan jelas gitu. Di Jelas banget gitu. memori gue bagaimana tangannya itu dengan daging-daging merah yang agak-agak gosong, Dan bener-bener. actually ada satu hal memang Dek yang Apa? yang bikin actually gue surprise loh. Kenapa? Karena kan kita Iya, kita nggak pernah cerita ya. nggak pernah Jadi komunikasi. kayak berusaha maksudnya, melupakan. maksudnya gini loh, dari semenjak kejadian itu, gue sama Nia itu nggak pernah sama sekali yang namanya membicarakan bagaimana detail bentukan dari tangan tersebut. Sama sekali nggak ada. Kita baru ngomongin tadi ya. Iya, baru ngomongin tadi. Dan ternyata sesaat sebelum ini. Apa yang fix banget, plek banget itu memorinya, sama seperti yang ada di dalam ingatan gue waktu dia bicara, bentukannya kayak gini teh gitu kan. Ais kok sama. Ya udah berarti fix, apa yang lo lihat itulah yang gue lihat. Iya, jadi kayaknya gue tuh berusaha mau melupakan gitu kan. Jadi gue nggak pernah cerita-cerita lagi ke dia. Kemarin tuh sebenarnya gimana sih yang kelihatan gitu, nggak pernah. Pokoknya kita cuma bilang tangan gitu ya, ada tangan kayak berusaha buat masuk gitu. Cuma ya pas tadi sebelum syuting ini, gue cerita kayak gitu, bentukan yang gue lihat kayak gitu, ternyata sama persis dengan yang dia lihat. Kan berarti gue nggak halu kan? Gitu, jadi ya tapi emang pas mengalaminya sebagai seorang anak-anak gitu ya, mungkin beda kali yang ngalamin sebagai seorang anak-anak dengan sebagai seorang dewasa gitu. Jadi saat kita masih anak-anak tuh kayaknya hal-hal seperti itu kan serem banget. Bahkan sampai sekarang pun gue masih inget gitu. Cuma nggak tahu deh kalau rasa takutnya. Kalau ketemu lagi mungkin takut juga. Secara gue emang penakut. makanya gue beruntung banget gitu, gue nggak diberikan kelebihan berupa indera keenam. Soalnya gue bisa pingsan berdiri ya. Enak ya. Nah ngomong-ngomongin indera keenam, Jess. Jadi Teh Tita ini adalah salah seorang yang gue kenal dan memiliki indera keenam. Indigo lah. Iya, indigo lah gitu. Tapi ya gue sendiri sih nggak mau disebut indigo, cuma ya intinya dari dia kecil indigo sampai, itu kan aura. Iya, aura. Intinya dari dia kecil sampai sekarang pun masih, ya kalau sekarang mungkin secara mata lahir nggak mau yang ngelihat. Jadi dia mensugestikan diri dia untuk nggak mau melatih dirinya untuk nggak mau melihat, tapi secara rasa nggak bisa dibohongin, dia bisa melihat, tapi nggak ini ya, bukan wujud ya, tapi hanya rasa aja. Rasa dengan perwujudan, jadi ya agak sulit dijelaskan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada something dengan wujud tertentu, kalau memang itu memang tidak dilihat dengan mata lahir, tapi mata batin itu melihat bentukannya. Seperti misalnya ya yang rambutnya aut-autan nggak keruan kayak gitu, itu terlihat. Terus yang mukanya begini begitu itu terlihat, tapi tidak secara kasat mata gitu loh. Tapi secara batinnya itu terlihat gitu. Dan itu, tapi itu baru akhir-akhir ini ya, berapa tahun terakhir ya? Sebelumnya kan beberapa tahun terakhir. Sebelumnya kan malah kadang-kadang suka nggak bisa membedakan antara orang dan makhluk yang yang tak kasat matanya itu, karena sering ketipu sih lebih tepatnya. Tapi ini loh, nyokap mama juga gitu kan? Mama ya, tapi memang kadang-kadang gini. Gue sendiri kadang-kadang, kenapa gue bilang gue mau ngelatih diri gue supaya tidak melihat ya? Karena memang dari diri gue takut apa yang gue lihat itu adalah halu gitu loh. Jujur aja gue takut nggak diterima sama masyarakat sekitar. Karena takut kayak dibilang kayak orang gila. Karena gue ngerasa sendiri, kok gue kayak orang gila ya? Gue ngelihat sesuatu yang gue ngotot gue lihat,
Tapi orang orang lain nggak ngeliat gitu loh. Pada akhirnya gue bilang, wah nggak beres nih. Ya karena ya beberapa kali gue mencoba untuk bicara sama orang yang mengerti, ya karena kata dia ya memang tidak bisa diapa-apain. Ya istilah kata ya bakat lahir lah ya udah dikasihnya begitu, ya udah terima diri lu sendiri gitu loh. Ya udah akhirnya gue terima gitu. Cuman pada akhirnya kesininya ya supaya gue nggak kerap kali takut atau kerap kali terkaget-kaget. Kadang jujur aja gue kalau kaget agak-agak kasar, Bu. Pernah guys, di rumah dia udah kebelet pipis, bangun tidur masuk kamar mandi, tau ada poci. Dia langsung lempar ember kosong ke tuh poci. Refleks, nggak bisa nggak bisa. Karena apa? Kaget, nggak ada niat, Bo, nggak ada niat, cuma nggak ada niat sama sekali buat kasar. Cuman berhubung dia udah ngagetin, ya jadi mau nggak mau lo terima aja deh udah. Orang lagi kebelet pipis, tau nongol Di kamar mandi ada depan begitu, ya gimana nggak mau refleks. Yang terdekat di situ ada ember, ya udah ember itu aja yang dilempar gitu kan. dan langsung puff. Power puff gitu. Oh ya, balik lagi. Jadi DC kan dari kecil nih. Nah itu coba ada pengalaman dari kecil selain namanya sama gue, banyak pastinya ya. Banyak lu yang model kayak yang pengalaman waktu di Batu Raden. itu antara apa? Itu kayaknya masih culun nih di situ. Culun banget lah, masih SMA. Ya istilahnya dia ngelihat sesuatu tapi dia kayak nggak sadar gitu. Ya itu makanya kan kadang-kadang melihat sesuatu yang gue nggak ngerti itu apa tadinya gitu loh. Jadi gue waktu itu camping dan memang kelompok gue itu 5 orang perempuan semua nih. Sementara yang lainnya itu ada laki, ada perempuan gitu kan. Dan mereka berkelompok-kelompok. Nah, kelompok gue itu pendaftar terakhir. Jadi last minute banget dan akhirnya diterima juga sama guru kan waktu itu kan, karena bareng sama guru juga kan. Tapi dijadikan satu kelompok. Dijadikan satu kelompok terakhir. Karena memang cuma 5 gelintir, ya udah 5 doang. Tapi mereka bilang, kalian pendaftar terakhir jadi nggak kebagian kelompok yang mempunyai tenda yang memang sebenarnya sudah disediakan. Bilang ya udah nggak apa-apa Pak gitu kan, kita bawa tenda sendiri aja. Bawalah gue tenda nih ceritanya buat teman-teman gue juga kan. Berangkatlah kita nih ke Purwokerto. Kita memang planningnya itu memang di bumi perkemahan Batu Raden. Gue lupa itu sebenarnya kaki gunung apa gitu kan. Itu ada jalan yang menuju ke gunung lewat Batu Raden itu. Pancuran 7 itu ya? Bukan. Ada nama gunungnya, Gunung Lawu. Enggak, maksudnya jalurnya lewat lewat Pancuran 7. Tapi kita masih di bawah nih, masih di kaki gunung gitu kan, bumi perkemahan. Nah, teman-teman itu dibikinin tenda model kayak tenda tentara ya? Tenda tentara gitu. Yang berjajar yang gede-gede itu kan. Nah, itu berjajar ada berapa? 8 apa berapa tenda gitu. Jadi satu tenda itu sekitar 20 orang. Gitu loh, muat untuk 20 orang. Nah, karena kita sendiri kelompok yang paling secuil, ya secara cuma 5 orang. 5 orang kan, 20 banding 5 gitu kan. Akhirnya kita misah. Kita tidak di bawah. Tapi ada bukit kecil agak naik sedikit, itu ada datar sedikit. Emang kecil aja sih, ya tapi cukup lah kalau kita bangun tenda di situ gitu kan. Plak, kita bikin tenda di situ dan itu nggak dilarang sama guru. Ya udah nggak apa-apa kalian di situ. Udah jadi. Di belakang tenda hutan ya? Iya, bisa dibilang hutan semak-semak belukar gitulah yang gelap gulita gitu kan. Nah, tapi dengan posisi kita di situ, kita bisa melihat tuh ke bawah tuh tenda-tenda teman-teman. Deretan tenda-tenda. Nah, terus agak menyimpang sana ada bukit lagi. Nah, itu di situ didirikan lah itu tenda untuk penjagaan gitu, yang pada jaga malam tugasnya pasti di situ gitu kan. Udah. Akhirnya kita nenda di situ dan memang yang jaga malam lebih seneng mampir di tenda kita. Bukan di tenda bawah. Kenapa? Karena bisa sambil mengawasi kan. Bikinlah api unggun kecil tuh di depan tenda gitu kan. Kita bakarlah, mungutin ranting-ranting daun-daun gitu kan, ada getah damar apa segala macam.
By the way, busway itu yang namanya getah damar kalau dibakar modelnya bau-bau kayak kemenyan gitu lah. Agak-agak kayak bau kemenyan gitu lah. Karena kan dia bentukannya getah gitu kan, getah-getah segede-gede gini gitu. Dia wangi ya? Wangi banget itu. Harum, semerbak gitu, tapi ya model-model harum-harum kayak kemenyan gitu lah. Udah tuh bakar, tapi kita cuek-cuek aja gitu kan. Nah sambil ngobrol, sambil bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu kan, main gitar apa kayak gitu-gitu. Nah ini ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 orang laki ya cowok. Nah kita orang setenda 5 orang perempuan semua kan. Udah ngobrol tuh, cuman kan kalau gue kan orangnya memang kalau udah agak-agak ngantuk gitu bawaannya boring ya. Gue kalau udah boring biasanya mata gue jelalatan tuh. Nah itu kan udah jam-jam 9 lah, jam 9 malam gitu kan. Yang lain udah pada masuk ke dalam tenda, nggak ada lagi tuh yang di luar gitu kan. Yang di bawah itu? Yang di bawah, jadi cuman kita doang nih di atas nih. Nah gue yang lain pada main gitar sambil ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, gue mata jelalatan. Nah itu kan sekitar bumi perkemahan itu kita tuh dikelilingi sama hutan pinus dan hutan damar. Jadi yang ada di situ yang gue lihat cuman pohon-pohon pinus yang tinggi besar gitu kan, dan pohon-pohon damar gitu loh. Jadi emang nggak ada pohon kecil di situ, pohon gede-gede, sumpah gede-gede dan tinggi-tinggi gitu kan. Nah pas gue ngelihat ke sekeliling, iseng lah gue ngelihat ke kejauhan. Jadi ini tenda-tenda di sini, tenda-tenda temen yang di bawah. Lapang gitu ya, lapang tanah ini lapang. masih agak jauh lagi. Terus kan di situ ada pohon-pohon gitu kan. Nah, gue ngeliat lah ke arah sana, tapi tidak di bawah. Yang gue lihat ke atas karena kok langitnya bagus ya gitu kan. Kayak ada bintang-bintang gitu kan. Cuman di antara pohon-pohon itu gue ngeliat, lu kebayang tisu kalau ditiup angin kan? Atau kertas kalau ditiup angin kan? Wer gitu kan. Nah, itu gue ngeliat tisu di malam hari itu. Ya, justru kayak gue nanya gitu, itu apaan gitu? Kok kertas melayang di ujung pohon, dari pohon yang satu ke pohon yang lain? Jadi bentuknya seperti tipis saja gitu? Ya iya, melayang gitu. Yang pindah pohon satu, pindah lagi pohon lainnya, terus pindah kayak gitu. Di antara pohon-pohon gitu kan, tapi di ujung pohon, di atas, di puncak gitu? Iya, bukan di bawah, di ujungnya. Nah, jadi pas gue lihat lagi, saking penasarannya gue masih ngeliatin itu. Sampai akhirnya gue nyeletuk. Gue kan gitu kan, kalau melihat sesuatu yang rada agak aneh gitu kan, gue selalu bertanya, meskipun itu orang nggak mau denger, bodo amat, yang penting gue nanya gitu kan. Gue tanya, ih apaan sih tuh? Itu kok kertas terbangnya di ujung pohon? Gue bilang. Nah, ternyata salah satu teman gue yang cowok ada yang denger. Terus dia nanya, di mana tak? Gue tunjuk dong. Tuh, gue bilang. Tuh, pas dia nengok ngeliat, kebetulan memang pas itu lagi terbang, pindah pohon lagi gitu kan. Langsung ditepak tangan gua, terus dia bilang, udah, lu diam, masuk semua, masuk ke dalam tenda, gitu. Semua tuh nih anak-anak cewek tuh langsung diusir-usirin, suruh masuk ke dalam tenda. Terus gue bilang, apaan sih, gue masih penasaran dong, gue pengen tahu itu apa yang gue lihat. Gak dijawab. Ayo, masuk. Yang lain gak ada yang ngeliat. Nah, itu yang gue bingung. Tapi si cowok itu ngelihat ya langsung. Cowok itu ngelihat, kayaknya memang ya mungkin dia juga punya kelebihan atau bagaimana, gue nggak ngerti lah. Tapi yang pasti dia lihat, tapi yang lain juga bertanya-tanya, yang mana sih tak gitu loh. Kayak nggak ngelihat. Akhirnya yang cowok itu tetap ngotot, masuk gitu kan. Nah yang cowok yang sisanya itu pada berdiri tapi nggak ngomong apa-apa, ngikut aja gitu. Tapi terlihat dari sikap mereka dan tindakan mereka, mereka kayak antisipasi gitu loh. Kayak seakan-akan, ya ini anak-anak ini yang cewek harus masuk semua ke dalam tenda. Kondisinya tidak kondusif gitu loh. Tapi ya kayaknya mereka juga nggak ngelihat. Yang selebihnya, yang 3 orang itu. Ya, cuman
dengan melihat Yang satu orang ini, mereka langsung berkesimpulan bahwa situasi tidak kondusif gitu loh. Udah, akhirnya kita yang cewek masuk dong ke dalam tenda, dan mereka langsung menyingkir tuh, nggak tahu kemana. Kita udah nggak lihat lagi karena kita udah di dalam tenda kan. Nah, udah akhirnya di dalam tenda pun kita masih kasak kusuk gitu. Apaan sih yang tadi? Enggak, gue cuma ngeliat kayak kertas aja sih gitu kan. Diteriakin lagi dari luar, udah jangan pada ngobrol, katanya tidur. Ya emang gitu. katanya kalau di pegunungan kan jangan ngobrolin di situ. Nah, gitu gue kan nggak paham kan. Diteriakin, udah jangan pada ngobrol lagi, tidur sekarang, katanya. Buset, galak bener gue bilang. Padahal teman ya, bukan kakak kelas ya? Iya bukan, temen lah, itu satu angkatan kok gitu kan. Udah tuh akhirnya kita pada tidur tuh. Nggak ada kakak kelas juga, kita lah kakak kelas 3. Oh itu kelas 3 ya? Oh iya. Lulusan Gue yang kelas 1 SMA pas di Serang ya? Iya. Oh itu udah kelas 3 ya? Ini kelas 3 gitu loh. Udah tuh akhirnya kita berusaha untuk tidur, ya gue karena mungkin saat itu nggak tahu feeling atau nggak tahu, memang udah bawaan dorongan aja dari dalam diri, ya gue akhirnya berbacaan tuh di situ. Berusaha untuk tidur, tapi udah setengah jam gue berusaha untuk tidur masih nggak bisa tidur. Gue lihat teman-teman gue, cepet bener, gue bilang udah pada pulas gitu kan. Akhirnya ya udah, gue karena gue posisinya itu paling ujung sebelah sini deket dinding tenda, ya gue tidur di belakang dinding belakang tenda ya? Enggak, jadi dinding samping. Jadi ini pintunya ada di sebelah sini. Nah di sebelah sini tuh kita berjejer kayak ikan pindang gitu loh. Nah gue tuh paling sini, paling ujung sebelah sini. Yang sebelah sana gue lupa siapa. Berarti samping ya? Samping. Udah tuh akhirnya gue tidak menghadap ke teman gue, tapi gue membelakangi teman gue, berusaha untuk tidur. Nah, ternyata gue nggak bisa tidur juga tuh. 1 jam berlalu masih nggak bisa tidur. Berikutnya yang gue dengar bunyi keresek-keresek di belakang tenda. Berarti di atas kepala lo? Di atas kepala gue itu kedengeran gitu, maksudnya keresek, keresek gitu loh. Cuman gue nggak tahu apa itu. Merinding gue. Cerita kayak gini ikut merinding loh. Gue nggak tahu itu apa, tapi kedengeran kayak keresek, keresek gitu. Dan itu ada kayak ada momennya ya, maksudnya keresek, keresek. Ada jeda gitu ya? Iya. Nah, apaan sih tuh gitu kan. Dibilang langkah kaki, bukan gitu kan. Ya di situ jelas lah gue udah mulai takut, beneran takut di situ. Akhirnya gue gencar kan bacain ayat kursi, dan pada akhirnya paginya gue nggak tahu itu udah jam berapa, kayaknya udah lewat dari jam midnight lah ya, udah lewat dari jam 12 malam itu. Maksudnya pagi belum terbit matahari atau gimana? Apanya? Udah subuh paginya? Bener, enggak, pas gue tertidur itu pas udah lewat tertidurnya. Karena itu kan yang kejadian yang pertama yang gue lihat kayak kertas terbang itu kan masih 9. jam 9, jam 9-an kan. Nah itu gue nggak bisa tidur terus kan, sementara yang lain udah pada pulas, gue nggak bisa tidur sampai gue denger itu. Dan gangguan itu yang gue denger karena saking takutnya itu membuat gue makin nggak bisa tidur. Dan itu akhirnya ya, kalau gue nggak salah kayaknya udah lewat dari tengah malam gue baru bisa tidur. Itu lumayan lama ya, 3 jam. Lebih tepatnya tertidur karena udah nggak kuat kan, antara takut dengan ngantuk dan capek gitu kan, karena itu adalah malam pertama kita nyampe di situ, Batu Raden gitu. Udah tuh pas paginya kita biasa, cuman pada akhirnya gue nanya ke teman gue yang nyuruh kita masuk ke dalam tenda itu kan, gue tanya sebenarnya apa sih yang semalam gitu. Gue nanya cuman berdua nih, misalnya kita cuman berdua doang ngobrol, gak ada yang lain. Karena saking penasarannya ya, mungkin teman gue nggak mau ngomong karena ada yang lain gitu ya, takutnya yang lain nggak kuat, jadi panik gitu. Jadi gue nanya secara personal karena gue yang melihat gitu kan, dan gue harus tahu gitu itu apa. Ternyata ya kalau menurut temen gue itu ya itulah anak kuting. Anak kuting. Dibalik ya guys, anak kuting. Jadi ya Tante K kalau kita bilang. Ya itulah yang disebut Tante K. Jadi memang ya gue baru ngeh. Lu baru ngeh ya? Baru ngeh.
Jadi dia ngeliatnya kayak kertas gitu. Kertas yang dia pindah-pindah nggak ngejeglek bentukannya seperti apa di depan mata gue, enggak, kan jauh itu ya. Kita ngeliatnya jauh, dan itu logikanya kalau kita melihat jauh seperti kertas lembaran HVS begitu, berarti otomatis kalau misalnya dekat besar. gede banget itu. Karena itu jauh banget tuh, asli jauh banget itu. Karena satu, jarak dari tempat gue sampai ke pohon-pohon itu yang ujungnya dilompatin itu aja udah jauh banget. Iya ya. Belum lagi naik lagi kan ke atas kan, ke ujung pohonnya itu jaraknya jauh, sumpah jauh banget. Tapi gue ngeliatnya kayak kertas HVS, dan itu jelas banget terlihat seperti kertas HVS yang diterbangin angin gitu. Bentukannya lebar, jadi lebarnya gimana sih? Kayak kertas aja gitu, nempel. Oh, ntar diem di situ. Kayak nyangkut di pohon gitu, ntar lagi gitu. Ntar nyangkut lagi di pohonnya, lagi. Pindah-pindah tempat. Kalau dari jarak sejauh itu aja udah seperti selembaran HVS yang A4 ya. Itu apalagi pas deket. Iya lah, kebayang ya deketnya. Iya, ya udah lebar. kayak Ya, ada istilahnya berarti ya kalau judulnya jubah ya lebar gitu. Cuman memang itu gue baru nyadar kalau itulah yang disebut itu anak kuting itu, tante K ya. Cuman memang bentukannya gue nggak ngeliat. Ya kalau karena jauh kali ya. Tapi kalau kesininya ya gue udah tahu lah bentukannya kayak. Kesininya makin paham bentukannya kayak gitu kan. Iya ya. Terus ada lagi nggak Teh yang zaman sekolah? Zaman sekolahnya gue. Zaman sekolahnya gue sih sebenarnya nggak ini ya. Soalnya gini, waktu zaman sekolah itu jujurnya antara sadar dengan enggak gitu loh. Karena gue juga sering itu sampai kuliah pun gue kadang-kadang suka ketepu gitu loh. Oh iya, pas kuliah ya? Kuliah. Oh, itu di kampus banyak sekali. Teh Tirani kan kuliah di BINUS. BINUSnya itu yang BINUS jadul, jadi yang masih di Jalan Syahdan ya. Yang BINUS kampus pertama banget, ATK kalau dulu disebutnya ya. STMIK STMIK ya. Pokoknya kalau orang-orang situ nyebutnya ATK gitu. Jadi Akademi Teknik Komputer. Nah, ternyata di situ dia karena aktif di Senat ya. Jadi dia ini ya sering nginep, sering berkegiatan gitu kan. Dan itu sampai tengah malam, kadang-kadang kita baru pulang gitu kan. Nah, itu banyak banget pengalaman. Yang mulai dari yang gue pikir anak kos. Gue pikir anak kos, sumpah gue pikir itu anak kos yang pakai baju tidur ngapain ngelayap ke kampus gitu kan. Pakai baju daster. Taunya itu enggak banget, sumpah enggak banget. Itu gue sampai lari dari lantai 3. Itu beneran lari, cepet banget itu turun tangga. Oh, itu yang pas di lantai 3 ya? Iya, dan lantai 3. Nah, kalau yang di lantai dasar itu yang gue pikir orang lewat dari arah kanan gue, lewatin belakang gue pikir kalau misalnya gue pengen tahu siapa orangnya, gue lihat ke sini dong. Ternyata nggak ada. Kiri. Kok nggak ada orang? Udah. Nggak lama, gue ngerasa lagi ada orang lewat dari arah kiri ke kanan gue arahnya, tapi di belakang gue. Gue tengok lagi, mau ngelihat siapa sih gitu kan? Kok nggak ada sih gitu kan? Nah, pas ketiga kalinya gue baru inget. Gue inget nih, kalau mau lihat jangan ditengok. Tapi dilirik. Itu pesan papa ya? Papa kan ya. Oh, kayaknya harus diterapkan nih. Udah dong, sekali waktu dia lewat lagi deh. Dia lewat lagi. Gue ngerasa menjelang maghrib kan ya kalau nggak salah. Sudah tengah malam. Sorry, itu sudah tengah malam, bukan maghrib lagi. Karena gue waktu itu lagi persiapan bikin apa gitu untuk kegiatan paginya. Jadi opening acara apa gitu. Karena ini belum selesai, harus gue selesaikan malam itu juga gitu. Udah, jadi gue masih nongkrong di koridor ya? Di pelataran parkir, di depan ruang senat. Udah tuh gue nongkrong di situ, cuman gelaran pakai koran gitu. Gue duduk di pelataran parkir, kan mobil udah nggak ada ya, jadi kosong gitu kan. Nah, gue cuman berdua sama temen gue. Jadi ada padapan begini, terus kita sambil ngobrol sambil kerja kan tangan.
teman gue ngadep ke gua dan gue ngadep ke dia. Jadi orang lewat-lewat sini Harusnya temen dia harusnya ngeliat iya, gitu kan. kalau orang temen gue harusnya lihat, tapi ini enggak. Nah pas gue Tapi lo nggak nanya dia kan waktu itu? enggak, karena belum. gini, pas gue nengok pertama Iya. nengok pertama ke sini kan, ke kiri nggak ada. Teman gue udah bingung tapi nggak nanya. Kedua kali gue nengok lagi ke kanan, nah teman gue baru nanya, lu lihat apaan sih tak? Enggak, gue bilang, gue pikir apaan gitu. Udah, Itu artinya dia nggak ngeliat tuh ya. enggak. Lo udah tahu Nah, kalau dia iya. nggak ngeliat. Harus dilirik. Gue lirik lu, awas lu lewat lagi lu, gue lirik lu, gue bilang gitu kan. Bener, Kesana ya berarti lo liriknya. ujung mata gue ngeliat lagi ada yang lewat lagi nih. Gue lirik doang, tapi gue liriknya nggak ke kanan, gue liriknya ke kiri karena gue pengen tahu kan siapa yang lewat. Pas gue lirik ke kiri, anjir, gue merinding kan. Jadi bentukannya cewek, ya kan, bentukannya cewek. Dia tidak jalan, Bo. Dia lagi, lu tahu? Kayak pakai rel gitu. Iya. Kaget. Benar banget kayak gitu. Jadi gitu. Dan bajunya itu kayak ditiup angin gitu, yang gitu. Rambutnya panjang banget tuh nggak? Itu yang gitu, kayak dia nggak jalan deh. Jadi kayak mannequin didorong gitu lah. Gitu. Gue nggak ngeliat mukanya. Ya Jadi karena dia ngadep sana ya. Jadi yang gue lihat itu belakangnya doang. Ya, itu doang. Gitu. Abis itu lama-lama buram-buram hilang. Fade out. Ya itu fade out tuh. Sumpah fade out. Gue gak mau. Abis itu gue langsung, Kata dia emang video doang ya. abis itu gue langsung narik baju temen gue dong. Caranya gue tarik Di kos aja yuk gitu. pulang yuk, ke kosan lu yuk. Sekarang ya, gue bilang pulang sekarang. Karena gue sumpah, Bo, itu langsung ini semua sekujur badan. Ya iyalah. Gue bilang, wah nggak bener nih gue. Nggak bener nih. Udah ada. Kenapa sih tak? Ini belum kan? Ya selesai nanti selesain di kosan lo aja. Gue udah ngantuk, gue bilang. Oh ya udah, katanya beres. Pulanglah kita ke kosannya dia di belakang kampus. Jalan cepet bang. Lu jalan jangan cepet-cepet dong tak, kata. Udah cepetan gue bilang ngantuk nih, gue bilang. Padahal sampai kosan gak bisa tidur. Itu cuma kebayang-bayang, Bo. Ya, iya. Karena ya meskipun gue nggak ngelihat mukanya, itu masih mending, Bo. Gue nggak ngelihat mukanya. Kalau yang di lantai 3 itu gue ngelihat bentukan depannya. Depannya gimana? Depannya ya gitu. Jadi ya cewek aja. Jadi gini loh, kenapa gue bilang gue pikir itu orang, karena secara ininya mukanya kelihatan deh, tapi pucat nih, luar biasa pucat, Tapi nggak rusak putih. gitu ya. Enggak. Tapi nggak rusak, hanya pucat. Putih kebiruan, lo tau nggak? Kayak orang Warna. kurang oksigen gitu. Ya, jadi putih, tapi kayak kebanyakan Kelvin gitu loh kalau foto. Jadi agak-agak kebiruan gitu loh. Kayak orang abis kerendam es gitu. Gimana sih? Putihnya tuh kebiruan gitu, pucat banget. Dan rambutnya tidak nutupin muka, karena gue lihat mukanya. Jadi dia rambutnya lurus gitu. Halus gitu, kayak halus. Enggak, Aut-autan. enggak aut-autan juga. Cuman agak mekar gitu kan, panjang gitu. Tangannya nggak kelihatan, tapi dia pakai kayak baju daster panjang gitu kan. Gue nggak ngerti kenapa tante demen banget pakai baju begitu ya. Gue nggak paham. Apakah di sana jadi seragam atau bagaimana? Nana, kaget. Cut. Nggak usah. Terus. Iya, jadi pas gue lihat awalnya gini, gue berpikir ini anak kos jam segini. Jadi memang gue berada Itu juga malam ya, Teh? midnight. Iya, maksudnya tengah malam juga. Hampir jam 12:30. Karena waktu itu memang kita paginya sama modelnya tuh, yang paginya mau ada pembukaan acara.
Oh. Jadi kita bebersih. Nah gue tadinya kan kedengeran musik rame, Bo. Kita orang pasang musik sambil bebersih sambil beberes tuh pasang musik kan kenceng. Pakai sound system gitu kan. Iya, sound system buat acara lah ya. Gue tuh sekalian ngetes gitu kan. Gue tugasnya tuh nyapu waktu itu. Gue nyapu sambil nyanyi gitu kan sama anak-anak yang lain. Terus pas gue berhenti nyanyi, gue nyapu doang. Lagi asik detail nyapu, gue ngerasa gini, kok sepi amat ya? Cuma musik doang maksudnya. Pas gue ngeliat keliling, nggak taunya anak-anak lagi nggak ada. Turun kali mereka nggak ngomong-ngomong. Kurang asem. Ada, gue bilang, anjir, gue sendirian, gue bilang. Karena gue iseng di dalam ruangan hall itu, keluar lah gue, bukan turun ya, keluar. Ke koridor depan hall. Kan pintu hall itu ada 2 pintu. Oh, 2. 2 pintu gede gitu kan. Nah, pintu sebelah sana ada, tapi gue nggak lewat sana, gue lewat pintu sebelah sini gitu kan. Nah, di depan pintu sebelah sini itu adalah tangga. Ada tangga. Nah, di samping tangga itu ada koridor kelas-kelas. Di ujung itu ada kelas paling ujung dan sebelahnya itu toilet. Di seberang toilet itu ada tangga lagi turun ke bawahnya, sama persis seperti ini. Berhadapan lah, tapi lumayan jauh kan. Itu ngelewatin kurang lebih sekitar 3 kelas besar. Gitu. 3 kelas besar plus 1 kelas yang di ujung banget. Habis itu toilet. Nah, tapi yang gue lihat itu ada di depan kelas yang paling ujung. Itu yang samping toilet. Yang di samping toilet, cuman agak maju sedikit. Agak maju sedikit. Jadi sebenarnya kalau dari lampu inian, lampu tengah parkiran. Parkiran. Di bawah itu kan parkiran motor. Itu sebenarnya terlihat gitu loh, ada cahaya. Tidak gelap-gelap banget, cuman temaram. Nah, kalau di gue itu hall kan terang banget karena nyala semua kan lampu. Nah, udah. Jadi gue ngeliatin begini. Gue bilang, itu anak kos apa bukan gitu kan. Ngapain pakai daster katanya? Karena gue ngeliat ada anak perempuan lah istilahnya kan. Yang kebayang sama gue itu adalah anak kos gitu loh. Gue pikir anak kos. Nggak ada pikiran macam-macam sama sekali gitu. Ih, anak kos ngapain kesini tengah malam pakai daster pula gitu kan. Ini anak ngigo apa gimana? Dia ini dong mendekat, tapi gue nggak ngelihat ada gerakan. Gue bingung kan. Jadi kayak yang tadi itu ya? Cuman gerakannya jauh lebih lambat dari yang tadi yang gue cerita itu. Slow mo guys. Pas ngedeket, ya itu makanya gue jadi bisa ngelihat pas kena cahaya dari lampu yang dari bawah itu kelihatan kalau mukanya tuh pucat banget deh. Jadi pucatnya itu kayak kebiru-biruan gitu lah. Kayak kebanyakan Kelvin kalau foto tuh. Gue langsung nelen ludah. Oh my god, itu bukan orang. Gue langsung lah, itu baru nyadar kalau itu bukan orang. Karena mukanya pucat ya. Karena gue ngeliat mukanya pucat dan gue nggak ngeliat lengannya, jadi ketutupan sama rambut. Rambut yang notabene orang kalau punya rambut segitu panjangnya biasanya entah dikepang, entah dikuncir kan. Tapi anak kampus nggak ada juga, kayaknya gue nggak pernah ngeliat anak kampus punya rambut yang sepanjang itu gitu loh. Yang ya bisa dibilang hampir sebetis ya panjangnya. Dan ini lo tau ngehayap, kalau orang ngeriap gitu kan, itu sampai nutupin lengannya gitu loh. Saking panjang dan banyaknya itu rambut gitu. Tapi mukanya itu kelihatan, cuman pucatnya begitu gitu. Yang matanya juga kosong, luar biasa kosong. Ya, gue sendiri nggak melihat detail bentukan matanya ya, tapi yang gue lihat kayak kosong aja gitu. Udah tuh, dari situ gue lari sekenceng-kencengnya dari lantai 3. Dari lantai 3, karena itu kan kampus itu tidak punya lift gitu. Jadi andalannya ya cuma tangga. Either itu tangga di depan mata gue atau tangga yang di sebelah sana lagi, jauh lagi gitu loh. Ya jelas di depan lo kan. Iya, daripada gue kesana mendingan gue tangga sini langsung ketemu sama ruang senat, nggak terlalu jauh gitu loh. Itu lari, gue sekenceng-kencengnya lari. Begitu nyampe di depan ruang senat,
Ternyata benar anak-anak lagi beberes barang di ruang sanet mau dibawa naik ke atas. Ngomel lah di situ gua. Anjing. Segala macam makian deh. Gua bilang, lu kenapa, Tak? Ya, bip ya. Lu kenapa, Tak? Gua udah dah. Bilang, terserah sih. Gua mau pulang. Gua bilang, lu kenapa? Katanya. Akhirnya gue bilang, kalau gue ngelihat Tante K di sana kan. Anak-anak langsung diem dong. Serius, Tak? Iyalah, gue bilang. Terus itu sound system masih nyala, Bo? Ya mau nggak mau dia orang beresin. Gue nggak tahu lah. Gue mau pulang kan. Pokoknya gue mau pulang, gue bilang. Gue nggak mau tahu, gue mau pulang, gue bilang gitu kan. Udah pulang lah gue akhirnya itu. Sendirian? Iya. Sendirian. Nah, ya mau gimana lagi habisnya? Pulang lah gue sendirian itu. Yang jam-jam segitu. Kalau beruntung gue nemu bajai, kalau nggak beruntung ya gue jalan kaki. Padahal jalan kaki juga serem, gitu. Jauh dan serem itu sebenarnya. Komplek DPR. Oh kalau itu kalau jam segitu gue kalau sendirian nggak mau lewat komplek DPR. Lewat jalan raya. Lewat jalan raya karena pasti sesekali ada kendaraan lewat kan dan ada orang lewat atau orang pada nongkrong gitu kan. Iya, warung apa kayaknya. Tapi kalau lewat itu ya gue nggak mau sendirian. Kenapa? Karena gue juga punya pengalaman di situ di komplek DPR itu. Mau sekarang? Ya, ngelihat pohon bambu, rebah bangun. Wow. Aduh, itu enggak. Dia pengalaman lebih banyak ya. Tapi mungkin di lain waktu aja ya pengalaman yang itu. Oke, sip. Plus pengalaman gue menjelang pernikahan. Nah, ya benar itu. Jadi Itu gue seru juga punya pengalaman horor juga menjelang pernikahan. Ya menurut gue sih horor ya, karena itu momen-momennya ya menjelang pernikahan kan, jadi rasanya masih sensitif gitu kayaknya hatinya. Oke, apa? Itu bukan pernikahan. lamaran. Ya wes gitu aja bincang-bincang kita sekarang sama Teh Tita. Nanti di lain waktu bakal diundang lagi buat cerita yang di pohon bambu naik turun. Rebah bangun. Iya, rebah bangun. Ya udah gitu aja. Ada pesen buat ini yang nonton? Pesan untuk apanya nih? Ya mungkin ada mereka yang kan kayaknya sekarang lagi zamannya gue mau dong dibukain mata batin yang kayak gitu-gitu kan lagi banyak ya yang minta. Okay. Ya kan mungkin ada yang pengen begitu, mungkin bakal lebih baik memikirkan lagi 1000 kali gitu. Ya kalau dilihat dari pengalaman lo gitu. Jadi gini, kalau ada yang penasaran sama dunia lain, istilahnya dunia yang tidak kasat mata, ada baiknya untuk berhenti sampai di situ. Karena jujur, kalau gue dikasih pilihan untuk tidak mempunyai mempunyai kelebihan hal semacam ini, gue lebih baik memilih untuk tidak punya. Alhamdulillah. Berarti gue beruntung banget guys, gue nggak punya kelebihan kayak gitu. Karena jujur, apapun yang ada di balik sana, kalau judulnya antara yang negatif dengan yang positif, kalau buat gue tetap aja hal-hal yang negatif itu jauh lebih banyak daripada yang positifnya. Bener-bener gelap ya, kayak dark world. Iya, karena memang mereka itu apalagi kalau yang judulnya minta tumbal, bukan minta sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi lu mau minta kaya apa segala macam, semua harus ada proses. Lu mau punya duit, lu harus proses kerja. Kalau lu mau kaya, ya lu harus rajin menabung dan lu harus pintar mengatur uang lu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Oh ini bicara yang pesugihan ya, kayak gitu. Karena memang hal-hal semacam kayak begitu juga, istilah kata nggak ada yang free ya. Mereka itu tidak memberikan secara gratis. Dan itu luar biasa akibatnya. Dan kalau misalnya mereka sudah kemakan, misalnya nih ada yang mau melakukan perjanjian, kemudian mereka setuju gitu kan. Dan memang dikasih lah kesenangan sesaat, tapi kan ada price-nya, ada bayarannya. Apa itu?
ya entah keluarganya sendiri yang menjadi korban dan ujung-ujungnya dia sendiri yang menjadi korban. Nah kalau udah menjadi korban, dianya udah mati, emang lu pikir lu bisa lepas begitu aja? Nggak bisa. Lu juga dicangcang di situ, menjadi budaknya mereka. Mau kayak begitu? Gue mau enggak. Jujur, gue nggak mau deket-deket sama dunia-dunia seperti itu. Dan kalau yang pengen minta dibuka mata batin, gue kasih tahu aja, nggak ada bagus-bagusnya. Lo mau ngelihat apa sih? Yang mau dilihat apa? Lo kalau pengen nanya bentukan apa segala macem, lo bisa tinggal bertanya sama orang-orang yang memang mempunyai kelebihan untuk melihat. Yang mau lihat, yang lo mau pengen tahu tuh apa? Itu aja sih pertanyaannya. Kalau cuma sekedar pengen jago-jagoan, Mendingan ya enggak. mendingan enggak. Lu masuk ke tempat-tempat kosong, nantang-nantang apa segala macam, emang lu pikir nggak bakal ada akibatnya kayak begitu? Itu juga nggak baik. Mendingan nggak usah. Udah antang-antang aja di rumah, mendingan makan, minum, tidur, nonton drakor ya, Bo. Drakor. Gua nggak suka nonton drakor. Ya whatever, nonton lah intinya. Itu. Ya tuh, dengar guys. Jadi kalau yang mau dimintain dibuka mata, kalau yang mau minta dibuka mata batinnya ya lebih baik mikir-mikir dulu ya. Mikir 1000 kali deh. Sebab memang 1 juta kali kalau Sejuta perlu, 10 juta kali kalau perlu. nggak ada cakep-cakepnya. Gitu aja. Terima kasih Teh udah mau diundang. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi ya. Senang sih sebenarnya sharing-sharing kayak begini karena ya misalnya kita dari kecil ya, Bu. Ya kalau gue mungkin ya udahlah emang gue begini gitu kan. Kalau gue lihat lu memang kan ya dibilang sensitif, sebenarnya lu sensitif cuman lu penakut aja. Jadi gue nggak pernah diperlihatkan bentukannya. Beda. Kecuali yang di Serang. Sekarang itu karena kita ngeliat bareng. Gitu aja, jangan lupa di like and subscribe. Udah gitu kalau perlu di share ya, kalau perlu di share. Dan pencet tombol loncengnya. Oh iya, di subscribe terus pencet tombol lonceng. Tadi yang ngomong siapa ya? Lonceng saya. Tadi siapa yang ngomong? Apa? Ngomong apa? Kan lagi horor. Yang horor-horor ngerti lonceng loh guys. Oke, bye-bye.